Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Saputri dengan NIM A1A12304. Perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam penilaian keberhasilan pembangunan suatu negara, termasuk di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa yang berdampak pada peningkatan pendapatan nasional, kesejahteraan dan masyarakat, serta kesempatan kerja. Gambaran umum inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2011 sampai 2023. Berdasarkan data triwulan 2011 sampai 2023 dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia, inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan dinamika yang saling berkaitan, di mana pada tahun 2011 sampai 2013, inflasi berada pada kisaran 4,3 sampai 8,4% dengan puncak sekitar 8,4% pada 2013. Diikuti dengan suku bunga acuan BI yang meningkatkan hingga sekitar 7,5% pada 2013 sampai 2014 sehingga pertumbuhan ekonomi melambat sekitar 6,5% menjadi 5,6%. Kemudian pada tahun 2014 sampai 2019, inflasi lebih terkendali pada kisaran 3 sampai 4%, suku bunga yang diturunkan terhadap hingga sekitar 5% pada 2019 dan pertumbuhan ekonomi relatif stabil di kisaran 5,0 sampai 5,2%. Selanjutnya, pada 2020 inflasi turun tajam hingga sekitar 1,7%, suku bunga diturunkan hingga sekitar 3,75%. Namun, pertumbuhan ekonomi kontraksi sekitar minus 2,1%. Sedangkan pada 2021 sampai 2023, inflasi kembali meningkat hingga sekitar 5,5% pada 2022 sehingga menurun ke kisar 2,6% pada 2023. Suku bunga dinaikkan berhadap hingga sekitar 6% dan pertumbuhan ekonomi kembali positif di kisaran 5,0 sampai 5,3% yang secara keseluruhan menunjukkan bahwa kenaikan inflasi direspon dengan pengetatan suku bunga yang dapat menekankan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, sementara penurunan inflasi diikuti pelanggaran suku bunga untuk pendorong pemulihan ekonomi. Hubungan logis antara inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi bersifat dinamis. Kebijakan moneter diarahkan untuk mengendalikan inflasi melalui penyesuaian suku bunga dengan tetap mempertimbangkan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, analisis mengenai pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi penting untuk memahami dinamika perekonomian Indonesia selama periode penelitian. Selanjutnya, persamaan matematis penelitian. Bisa dilihat rumusnya. Y itu merupakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam persen diukur menggunakan laju pertumbuhan PDB real pada periode ke-T. Sedangkan X1 itu di mana inflasi dalam persen diukur menggunakan indeks harga konsumsi IHK pada periode ke-T. X2 suku bunga dalam persen pada periode ke-T. 0 intercept atau konstanta yaitu nilai pertumbuhan ekonomi ketika inflasi dan suku bunga bernilai 0. B1 konversi regresi inflasi yang menunjukkan besar pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. B2 koefisien regresi suku bunga yang menunjukkan besar pengaruh suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi. T error term yaitu variabel lain di luar model yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hipotetis penelitian. H0 inflasi dan suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode tahun 2011 sampai 2023. H1, inflasi dan suku bunga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode tahun 2011 sampai 2023. Model ekonometrika bisa dilihat ujinya. Di situ berdasarkan hasil perhitungan yang telah kita uji dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel interdependen terhadap variabel dependen tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini ditolak.
Analisis data. Analisis data yang pertama statistik deskriptif, di mana tren ini inflasi dan pertumbuhan ekonomi 2011 sampai 2023. Kedua, ekstasi regresi, yang dimana hubungan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, uji asumsi klasik. Bisa digambar. Uji normalitas. Berdasarkan uji normalitas menggunakan SBERA diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari tingkat signifikan beta 5% 0,05. Dengan demikian, H0 ditolak berarti regresional tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, asumsi normalitas dalam mode regresi tidak berpengaruh. Uji heterokedastisitas. Berdasarkan hasil uji, pada mode regresi diperoleh nilai prob chi-square sebesar 0,1921. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 sehingga H0 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mode regresi tidak mengandung masalah heterokedastisitas yang berarti variabel residual bersifat konstan atau homokedastisitas. Oleh karena itu, berarti variabel regresional bersifat konstanta layak digunakan dan hasil regresi parameter dianggap tidak bisa serta efisien. Selanjutnya, uji autokolerasi, di mana berdasarkan hasil diperoleh nilai prom F 0,1825 dan prob chi-square 0,1628. Yang keduanya lebih besar dari tingkat signifikan 0,05. Dengan demikian, H0 tidak ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokolerasi pada mode regresi. Selain itu, nilai Dumfalson sebesar kurang lebih 1,99 berada di sekitar angka 2 yang semakin memperkuat bahwa model regresi tidak mengalami masalah autokolerasi. Oleh karena itu, model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut karena tidak memenuhi asumsi bebas autokolerasi. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode triwulan tahun 2011 sampai 2023 dapat disimpulkan bahwa dinamika inflasi dan suku bunga di Indonesia menunjukkan fluktualisasi yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi domestik maupun global. Perubahan tersebut mencerminkan respon kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, khususnya dalam menghadapi tekanan inflasi, pertambahan ekonomi, serta guncangan eksternal seperti pandemi COVID-19. Sekian dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.